Shalom, salam damai saudara-saudari sekalian. Kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Pada hari ini, 1 November 2024, bersamaan Pesta Semua Orang Kudus. Bacaan firman Tuhan diambil daripada Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12e. Mari bersama mendengarkan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak datang, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan pesta peringatan akan semua orang kudus, yang mana dirayakan pada setiap tahun, yaitu pada 1 November. Melalui perayaan ini, gereja mengajak dan mendorong agar kita, umat beriman, melihat lebih jauh tentang pengakhiran pada penziarahan iman kita, yaitu mencontohi orang-orang beriman yang ada bersama Allah dalam sukacita abadi di sorga. Dalam Injil, Yesus mengajar kita tentang kenyataan panggilan kepada kekudusan. Ini bermaksud setiap kita yang telah dibaptis dalam nama Yesus harus menerima panggilan itu dan dikuatkan untuk memberi kesaksian hidup di tengah-tengah dunia. Dengan pewartaan dan kesaksian iman itu menuntut pada kita kesetiaan tanpa noktah. Maka melalui kesetiaan beriman demikian akan menghantar orang kepada kebahagiaan abadi dan keselamatan kekal. Saudara-saudari, melalui sabda bahagia yang diungkapkan Yesus, memberikan peneguhan kepada kita dalam memperjuangkan iman di tengah-tengah pelbagai persoalan dan rintangan yang dihadapi. Keteguhan iman bukan sekedar hanya percaya saja,
tetapi juga bersedia mengorbankan diri dan hidup demi iman dan kebenaran. Segala rintangan yang dihadapi karena iman akan membawa orang kepada kebahagiaan sejati yang dijanjikan Allah bila mereka setia hingga ke akhir hayatnya. Saudara-saudari, pengharapan yang diterima oleh orang-orang kudus terdahulu telah menguatkan mereka untuk terus hidup bertekun dalam kesetiaan melalui kesaksian hidup dan keteguhan iman yang juga melayakkan mereka mendapat kebahagiaan melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Maka tepatlah sabda Yesus, "Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga." Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, kita patut meneladani sikap hidup para kudus dengan kesetiaan dan keteguhan hidup beriman mereka. Semoga bila kita tetap setia dan teguh beriman hingga pada akhirnya, kita pun akan mendapat kebahagiaan dalam kehidupan kekal sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.